Udah ya, selamat pagi. Ya, uh, kita mulai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran hari kita lanjut. Untuk minggu kemarin apa materinya masih ingat? Yaitu tentang apa? Ya, ya pengertian variabel, terus apa lagi? Ya, ya mengidentifikasi tipe data. Nah, untuk pertemuan hari ini tentang variabel tipe data. Tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, nihil. Ya, ya, nihil. Nihil. Ya, misalnya tidak masuk nanti harus ada surat gitu ya. Ada surat entah itu izin atau sakit. Ya udah. Karena semua sudah masuk, belum pembelajaran, kita harus semangat dulu, kita harus ice breaking agar semangat. Salah satu memimpin atau Pak Joko? Ya. Semangat Sagan? Saya. KKO? Kreatif, optimis. Yeah. Ya, okay. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran yaitu tentang variabel dan tipe data. Nah, itu yang pertama kita pengenalan variabel dalam pemrograman. AI programming atau istilahnya apa? AI ya. Kita nanti menggunakan bahasa Python. Ada yang pernah menggunakan atau mendengar istilah Python, bahasa pemrograman Python? Pernah. Ada yang pernah menggunakan program atau aplikasi lain selain Python? Pernah apa coba? Apalagi? Wah, JavaScript. Ya. Jadi nanti untuk awal-awal kita mempelajari tentang Python. Berikutnya mampu menggunakan variabel dan tipe data dalam program sederhana. Yang menerapkan variabel dan tipe data untuk kasus kecerdasan artificial. Ya. Kecerdasan artificial itu sekarang yang digunakan atau istilahnya adalah AI itu ya. Nah, apa? AI, artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Setelah tujuan pembelajaran, nah, yang berikutnya adalah apa itu variabel? Nah, tadi sudah disinggung sebentar yaitu tentang wadah untuk menyimpan data dalam program. Selanjutnya untuk variabel dapat berubah-ubah dalam program berjalan. Selanjutnya analoginya itu sesuatu itu adalah tentang yang pemrograman. Istilahnya di situ pengertian apa itu variabel itu ya. Selanjutnya contohnya di dalam Python yaitu nama. Nah, nama misalnya AI Vision. Selanjutnya skor itu nanti berupa angka. Jadi nanti ada beberapa variabel di dalam pembelajaran Python. Di situ nanti ada datanya. Nanti akan kita bahas di. Nah, ini untuk tipe
data dasarnya itu ada istilahnya bilangan bulan ya. Angka bilangan bulan itu angka berapa? Ya 10, 5 ya. Tidak ada komanya. Selanjutnya untuk itu adalah bilangan teks ya, berupa teks ya, berupa teks ya. Contohnya apa kalau berupa teks itu? Ya, terus awal ya, itu adalah true atau false, betul atau salah. Berarti kalau bilang kalau tadi integer float string itu adalah desimal teks atau kata, berarti untuk boolean itu adalah logika benar atau salah. Itu tentang selanjutnya. Nah, di situ ada pentingnya tipe data dalam AI. Integer float dipakai untuk nilai skor, probabilitas, akurasi dengan string, label kelas, nama sistem output atau chatbot. Nah, itu adalah untuk string. Sedangkan boolean pengambilan keputusan. Nah, intinya itu pengambilan keputusan benar atau salah. Ya. Jadi ada yang bisa membuat contoh yang boolean. Kalau yang integer ya, logika benar atau salah. Ya, misalnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya. Yang ya, ya betul. True atau false itu ya bahasa Inggris ya. Contohnya kita lanjutkan untuk berikutnya. Program tadi sudah disebutkan ya. Nama itu string, skor, nah, skor 85 misalnya itu adalah integer, akurasi 0,92 contohnya itu adalah float, nah, aktif true, nah, akurasi lebih besar dari 90, nah ini contoh ya. F itu jika, F itu jika ya. Jika akurasinya lebih besar dari 9,9 maka sistem sangat akurat. Jadi jika lebih besar dari 90 maka print itu apa? C cetak. Nah, jika lebih besar dari 0,9 maka dicetak atau print sangat akurat. AI atau AI sangat akurat. Maka outputnya sistem sangat akurat. Jika kurang dari 0,9 setelah dicetak nanti hasilnya apa? Akurat atau tidak? Ya, berarti tidak akurat. Itu adalah contoh dari program. Nanti kita buat Python seperti ini. Ini kan logikanya seperti itu algoritmanya. Jika ya, jika kurang dari 70 berarti tidak lulus atau tidak akurat. Kalau ulangan lulus dan tidak lulus ya misalnya. Jika atau mengulang itu aja. Jika nilai lebih besar dari 70 keterangannya adalah atau print lulus atau tidak mengulang. Berarti kalau nilainya nanti pada waktu ulangan 50, 60 print atau cetakannya adalah mengulang atau tidak lulus. Tergantung nanti keterangan yang kita lamberkan di situ apa.
if, nah, seperti tadi ya. Nah, jika print, maka print. Jika kurang dari A atau sekian, maka keterangan adalah waktu kita ulangan. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, latihan ya. Nah, latihan buatlah variabel nama, usia, cetak semua variasi dan tambahkan logika. Nah, itu nanti ini kita nanti mengerjakan ini kita kelompok ya. Nanti membentuk kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 misalnya ya. Nanti 1 2 3 4 1 2 gitu aja ya. Ya, selanjutnya kita membuat kelompok dulu ya. Ya. Ya, nanti saya pandu untuk kelompok 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 gitu ya. Jadi ada beberapa kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Ya, sudah terbentuk kelompok ya. Ya. Kelompok 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Silakan dikerjakan untuk latihan soal yang tadi kita sampaikan di depan tadi ya. Ya, dikerjakan. Sudah sampai nomor berapa? 3 ya ya, cepat ya. 5. Oh ya, oke. Siap. Ya. Ya. Iya iya. Iya iya. Iya. Nanti iya iya. Iya. Ya. Ya. Ini seperti ini kan, Pak? Iya. Iya, nanti dia. Ya, nanti misalnya di sini boleh atau langsung depan untuk presentasi ya. Nanti kalau sudah selesai itu presentasi di depan ya satu persatu. Ya, jadi mulai tidak harus urut kelompok 1, 2. Nanti yang siap dulu gitu aja ya. Ya. Gimana seperti itu atau ditunjuk Pak Joko atau urut? Ya, ya ditunjuk ya. Ya udah, silahkan diselesaikan dulu. Gimana, udah selesai ya? Ya, coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kelompok berapa ini? 1, 2, 3 ya? Ya, siapa? April ya? Ya, coba silakan mempresentasikan ke depan. Ya, di sini. Ya, iya. Ya, itu dari soal yang tadi toh ya, silakan dijelaskan. Ya, di atas ini biar kelihatan, biar tahu semua.
Ya, perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, saya membacakan tentang perdata adalah kelompokkan data berdasarkan jenis nilai dan operasi yang dapat diterangkan teks atau nilai benar atau salah, bohong atau false. Ini akan dibaca oleh teman saya. Fungsi tipe data menetapkan batasan. Tipe data memberikan batasan pada jenis nilai yang dapat disimpan dalam suatu variabel. Memberikan kejelasan untuk programan memahami cara data dari diolah dan diproses dalam program. Memberikan kesalahan dalam mengidentifikasi jenis data komputer dapat menjadi kesalahan interpretasi nilai dan melakukan operasi yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah pertanyaan. Ya. Apa perbedaan ini platform? Perbedaan utama tanpa desimal secara kantor digunakan untuk menyimpan data digital, titik mengambil atau pecahan. Int menawarkan presisi yang tepat untuk bilangan bulat, sementara float bisa menyimpan nilai di bilangan desimal meskipun memiliki presisi terbatas. Oh ya, sebentar. Tadi yang menanggapi kelompok berapa? Kelompok 1. Siapa tadi namanya? Perbedaan antara gimana? Sudah betul atau enggak? Ya betul ya. Nah, yang lain menerima? Ya. Untuk selanjutnya nanti setelah kelompok 3 kelompok berapa yang sudah siap? Atau saya tunjuk lagi? Mintanya kok ditunjuk loh, enggak inisiatif sendiri. Ya, gimana? Ditunjuk, ya udah ditunjuk. Ya silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok. Nah, terima kasih untuk kelompok 3, kelompoknya April sudah menyaksikan diskusi kita dan sudah ditanggapi oleh kelompok 1. Ya, nanti untuk berikutnya silakan nanti untuk maju ke depan ya. Iya, untuk selanjutnya ya, selanjutnya kelompok berapa? Yang siap? Tunjuk jari. Ya, gimana? Oh ya, kelompok 1 sudah siap, enggak usah saya tunjuk, inisiatif sendiri ya. Ya, sip. Ayo. Nanti yang lain juga gitu ya. Siap? Oke, siap. Oke gitu ya. Ya. Silakan untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang data brand. Apa sih data brand itu? Terus kita mari penjelasannya. Dan akan dibacakan bio. Data boolean adalah tipe data dalam pemrograman dan logika komputer yang hanya memiliki dua kemungkinan, benar, true, atau salah, false. Tipe data ini sangat penting untuk membuat pertanyaan dan keputusan logis dalam sebuah program komputer seperti dalam struktur if, else, dan while. Hanya dua nilai, nilainya adalah true dan false. Dasar logika, boolean adalah fondasi dari logika komputer, kemungkinan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Representasi dalam pemrograman, banyak bahasa pemrograman, nilai true dan dapat direpresentasikan dengan satu dan
yang ditambahkan data ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, coba tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 ya tentang diskusi kita. Selanjutnya memberi kesempatan untuk kelompok yang lain untuk bertanya. Ada yang bertanya? Oh ya, kelompok berapa? Kelompok berapa? Iya, silakan. Nah, itu sudah dijawab. Apakah Anda paham? Waalaikumsalam. Ya, beri upload untuk kelompok. Wah. Ya. Terima kasih ya kelompok 1 sangat sekali dalam memaparkan hasil diskusinya, dan tadi ada pertanyaan dari kelompok 5 ya. Tadi sudah dijawab kelompok 1 dan yang lain juga bisa memahami dengan jelas apa yang ditanyakan, terus apa yang dijelaskan dan apa yang dari kelompok 1. Nah, nanti selanjutnya kelompok berapa ya siap, nanti silakan maju ke depan lagi untuk melanjutkan diskusinya. Gimana untuk diskusi hari ini? Sudah beberapa kelompok yang sudah maju ya? Ya. Untuk yang selanjutnya atau untuk materi kita selanjutnya nanti tentang algoritma gitu ya. Nah, jadi untuk praktek minggu depan kita laksanakan tentang pemrograman Python. Nah, untuk pembelajaran hari ini apa yang bisa kalian dapatkan atau apa yang kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Oh ya, coba ya ini perhatikan ini. Ya sebentar, nih silakan ya. Enggak. Variabel adalah wadah penyimpanan data yang dapat berubah sesuai kebutuhan program. Gimana? Sudah mengerti semua ya? Ya, ulangi lagi. Nah, coba. Apa? Variabel diulangi lagi. Variabel adalah wadah penyimpanan data yang dapat berubah sesuai kebutuhan program. Ya, itu adalah untuk pembelajaran hari ini. Ada lagi selain dari Novi tadi yang mau jawab? Oh ya, namanya? Oh ya, Revina coba. Pada pembelajaran ini, Mengerti semua ya? Ya, jadi tadi ada variabel dan tipe data. Untuk variabel apa tadi yang dijelaskan Novi? Ya, ya, wadah untuk penyimpanan data, intinya seperti itu. Sedangkan untuk yang tadi yang dijawab Revina, pada pembelajaran yang lain ya tadi ya, ya, coba diulangi lagi. Pada pembelajaran ini dapat membedakan berbagai tipe data, int, float, string, boolean, serta fungsi dalam pemrograman, khususnya dalam aplikasi AI. Ya, betul. Ya. Jadi kita dapat variabel data dan beberapa tipe data, yaitu adalah integer atau int, terus apalagi string, float, ya, ada itu ya, boolean. Jadi ada beberapa tadi. Lalu selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk variabel itu adalah penyimpanan data, tipe data itu ada 4 tadi. Atau ada yang mau menjawab untuk kesimpulan hari ini? Saya, Pak. Ya, coba. Siapa?
Septian. Ya, Septian. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pemahaman variabel dan tipe data adalah pondasi penting sebelum mempelajari konsep lanjutan seperti struktur data, percabangan, dan algoritma AI. Ya, adalah untuk pembelajaran nanti seperti itu. Selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran hari ini, nah, kita tutup dengan doa. Tapi sebelumnya saya akan mengadakan evaluasi dulu ya, atau kita akan mengadakan tes. Nah, nanti akan saya share melalui kuisis ya. Nanti kuisis yang saya share di grup WA, nanti saya sebentar ya. Tunggu sebentar, nanti saya share di WhatsApp. Ya, silakan dibuka WA-nya di grup kelas untuk mengerjakan. Gimana? Sudah masuk? Ya. Sampai nomor berapa? 3, 2, 5 ya. Ya, saya tunggu sebentar. Saya cek di sini nanti ada yang membuat soal.
Sudah ya? Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Tadi saya cek sudah selesai semua. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup atau kita selesaikan. Jadi untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan bahasa pemrograman Python ya. Jadi kita mempraktekkan tentang penggunaan apa tadi? Tipe data, itu ada tipe datanya integer, float, boolean, serta string. Nah, nanti kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam pertemuan berikutnya. Ya. Silakan untuk ditutup dengan doa oleh kepala kelas. Oh ya, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.